Halo semuanya, kembali lagi di channel gua Glenn Direhat Lubis. Dan pada hari ini, maaf nih kalau ada kotak-kotak soalnya gua ngerekam ini lewat capture gua. Hari ini kita akan bukan kita, I don't know, gua Oke. gua akan apa ya kalau bisa dibilangnya. Ini sudah hal yang lama tidak pernah saya lakukan, mereview mungkin bisa dibilang, atau kalau ini kan animenya baru 3 episode dan kayaknya gua akan sebut first impression. Maybe karena dulu gue sebagai penulis di Loligane, kalau gue pernah bikin artikel yang kalau 3 episode anime itu namanya first impression. Tapi kalau review itu full dari satu season gitu. Dan ya pada hari ini yang gue akan review adalah anime Jakuchara Tomozaki-kun. Ya, anime ini baru ongoing dan baru memiliki 3 episode. Dan ya I don't know, but ini hal yang sudah lama gua nggak lakuin ya setelah sekian lama, dan mari kita ulas anime ini. Oke, jadi kalian bisa lihat di sini Jakuchara Tomozaki-kun, and anime ini yang gue lihat, gue pertama akan memberitahuan kalian, bagi kalian yang ingin melihat apa ya, karakter yang no life banget orang katakan, dan dia ingin berubah menjadi lebih baik, menjadi orang yang lebih baik. Gue saranin kalian untuk menonton anime ini karena anime ini sangat kental sekali mengenai sebuah perubahan, terutama di main karakternya. Main karakternya bernama Tomozaki Fumiya. Jadi Tomozaki Fumiya ini adalah seorang net yang net nggak bisa dibilang net juga sih karena dia bersekolah ya. Seorang gamers kalau bisa dibilang. Iya, gamers, dan dia adalah gamers nomor 1 yang ada di Jepang. Dia menduduki peringkat nomor 1 di game, gua lupa apa ya tadi gamenya itu ya. Adalah game yang cukup populer juga, dan di sini ada satu perempuan. Kita langsung masuk ke penilaian story, dan di sini ada perempuannya namanya Aoi Hinami. Nah, no name di sini maksudnya adalah nama karakter dia di dalam game itu, di dalam game yang mereka mainkan. Dan Nanashi ini nama gamenya si Fumiya Tomozaki. Lalu gue akan berbicara mengenai story. Nah, karena gue baru selesai menonton anime ini tadi karena disaranin sama Ichiroto, dan gue ya tertarik lah ya karena di sini ada tertulis romance dan school, dan katanya anime ini, dan katanya si Ichiroto tadi itu katanya anime ini kalau kamu yang cringe gimana gitu, yang storynya biasa banget, ini cocok ditonton. Selain dia cringe, anime ini memiliki kayak apa ya kalau gue bisa bilang ya, sesuatu yang masih bisa enjoyable lah kalau gue bilang ya, karena jarang sekali gue menonton anime yang seperti ini gitu. Nah, di sini dia kemarin rilis tanggal 8 Januari, episodenya akan ada 12 episode, tapi kalau sekarang baru 3 episode. Dan source-nya dari light novel. Ya, light novel. Gue kira dari manga sebelumnya, ternyata dari light novel. Genrenya drama, romance, dan school. Oke, berbicara mengenai story-nya. Jadi story-nya itu gue rasa slow pace kalau gue lihat. Karena apa? Karena dari hal yang gue lihat 3 episode itu, episode pertama itu mengenalkan gue kembali. Karena 3 episode itu mengenalkan karakternya dulu, satu episode nih. Episode kedua di situ sudah mulai perkembangannya, tapi sedikit banget. Dan di episode ketiga dia mulai memperluas jaringan pertemanannya, jaringan sosialnya si Fumiya Tomozaki ini. Dan ceritanya kalau gue rasakan akan sangat lambat, karena tergantung lagi kita ngelihat dari karakternya ini, si Fumiyanya ini dalam menghadapi masalah-masalah yang ada, yang dia ingin perbaiki itu bagaimana gitu loh. Tapi
secara overall gue sangat enjoy banget mengenai story-nya. Ditambah dengan karakter-karakter yang ada di anime ini juga membuat gue kayak kayak apa ya, kalau bisa semua karakter yang di anime itu cantik gitu loh. Gak ada yang kayak kurang gitu loh. Pokoknya kalau lu ngelihat kayak misalnya kalau lu misalnya lu lihat Aoi, Hinami, kayak waifuable banget gitu loh. Tapi ketika nanti di episode 2-nya episode keduanya muncul dengan bicara Nanami, kayak hati ini diguncang gitu loh. Kayak kita disuruh pindah ke Mimimi gitu, Minami Nanami gitu. Dan ada lagi namanya Kikuchi Fuka. Ini gila, cantik banget kalau gue bisa bilang. Karena tadi gue ada screenshot, tadi. Nah, ini dia. Yulunya, lihat ini bro. Sudah glasses, terus tambah pakaian maid, rambutnya pendek. Apa yang kurang dari wanita ini gitu loh. Nah, itulah yang membuat gue tertarik gitu ya, mengenai desain karakternya yang cukup bagus banget. Dan setiap karakternya itu memiliki sifat-sifat yang saling bertabrakan. Kalau kita ngelihat di episode 2 kalau nggak salah, yang dimana si Tomozaki ini mencoba berbicara dengan Nanami waktu kelas ekonomi, dan di situ ada kayak suatu masalah gitu, yang dimana itu menunjukkan bahwa story-nya ini akan selalu berkembang setiap episode, dibantu dengan karakter-karakter yang ada di dalam anime ini. Contohnya kayak Tomozaki ini yang orangnya gimana ya, yang gak pernah bersosial lah bahasanya, yang sosialnya tuh kurang banget. Ditambah dengan Hinami Aoi yang orangnya cheerful banget, orangnya yang kayak cantik atau gimana segala macam, yang aktif lah. Kalau bisa dikatakan princessnya sekolahan itulah. Tapi di samping itu, di belakang itu Hinami Aoi juga telah menyimpan beberapa sifat yang dia tidak ingin orang lain tahu. Dan itu hanya diketahui mungkin hanya diketahui oleh Tomozaki Fumiya. Ditambah dengan Nanami Minami yang dimana karakternya ini cukup periang, cukup semangat sekali dan waifuable banget. Ya, tentu saja ini waifu banget. Karena gue suka pertama gue suka desain karakternya. Ditambah dengan sifatnya yang selalu ceria, dan gue kira di episode 2 itu waktu mereka pulang bersama-sama, gue kira dia akan menunjukkan sifat yang dia tidak keluarkan kepada Tomozaki gitu loh. Ternyata enggak. Ternyata dia tetap mempertahankan kayak sifat senangnya gitu. Ditambah dengan Kikuchi Fuka yang kali ini 3 episode ini kurang banyak dia main. Tapi mungkin di episode selanjutnya nanti akan banyak kita melihat cerita antara Kikuchi Fuka dengan Tomozaki. Dan gue melihat Kikuchi Fuka ini sebagai karakter yang sangat pendiam, sangat berbeda banget dan berbeda sekali kalau di dalam kelasnya dibandingkan dengan dia di dalam restoran tadi. Seperti yang kalian bisa lihat. Oh my god, man, what the fuck is this? Ntar gue lihat. Oh ya. Dan oh shit, gue nggak bisa berkata-kata lagi. Dan inilah yang membuat gue kayak kurang nggak bisa menahan hawa nafsu gitu. Di sini ini cantik banget ini karakter, ditambah dengan ini nih, lihat nih yang shy kucingnya itu, lihat nih, gue bisa melihat angi gue bang kesatnya gitu. Bang gitu. Nah, next ada Izumi Yuzu. Ini karakter yang ya sesuai namanya, role-nya di sini sebagai support. Kita kurang banyak diperlihatkan. Di sini Tomozaki hanya berusaha berusaha ngomong aja sama dia, karena dia dikasih tugas daily lah gitu kan, tugas-tugas sama si Hinami Aoi. Dan yang gue baru ingat lagi, ada perkembangan di dalam 3 episode ini. Pertama, Tomozaki Fumiya yang sudah ingin mencoba, tapi di lain itu, selain di luar itu, ada satu hal yang membuat gue merasakan perbedaan. Di episode 3 kalau nggak salah,
Di episode 3 itu kelihatan kalau Izumi Yuzunya ini ingin apa ya? Ingin kayak melihat apa? Menunjukkan ekspresi sedihnya. Lalu di situ Tomozaki yang gua pikir dia nggak akan bicara lagi sama Izumi Yuzu karena dia apa? Karena sudah selesai tugasnya, tapi di sini dia tetap bicara. Itu yang membuat gua kayak Tomozaki Fumiya ini sudah lumayan berani untuk apa ya? Berani untuk menolak apa yang dia tidak ingin lakukan gitu loh. Kan dia harusnya kan bisa nggak usah bicara lagi sama dia, tapi di sini dia tetap bicara sama Izumi Yuzu, dan itu adalah hal yang bagus bagi gue. Dan pertama gue belajar banyak dari anime ini. Jujur kayak di episode 1 Hinami Aoi sudah memperkenalkan beberapa tips. Jadi kayak keindahan dari setiap pribadi itu ada 2, yaitu postur dan ekspresi. Postur tubuh yang seperti ini apa yang gue bangsat yang begini, terus ekspresi yang senang itu dapat membuat diri lu itu semakin terlihat baik di mata orang gitu loh. Dan gue mencoba mempraktekkan hal ini di kehidupan sehari-hari gue. Gue sudah mulai mencoba karena nonton anime ini, dan gue yakin banget dari story ini kita akan belajar banget cara-cara memperbaiki diri kita dalam dalam penampilan di dalam perspektif perempuan. Nah, jadi bagi kalian yang kayak apa ya, kalau orang-orang katakan sekarang yang kurang good looking, kalian bisa nonton anime ini. Gue rekomen banget anime ini, bagus tapi storynya slow pace atau kayak lambat perkembangan karakternya. Tapi ya enjoyable bagi gue. Mungkin nanti di episode 6 atau di episode 7 mungkin kita akan melihat perubahan yang drastis yang dilakukan oleh Tomozaki. Kita lihat saja nanti. Dan ya inilah first impression atau review atau apalah itu gue di video kali ini. Terima kasih banyak bagi kalian yang sudah nonton. Gue sangat merekomendasikan anime ini untuk tontonan-tontonan ringan yang tidak terlalu berat kayak AOT kemarin yang baru reboot ya. I don't know, gue nggak mau bicarain hal itu. Dan ya, anime ini sangat oke. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Jangan lupa untuk tonton video live streaming gue yang mungkin gue lakukan setiap hari, yang jadwalnya sekarang masih random. Dan I will see you in the next year.